semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salawat beserta salam tak lupa boleh kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa beribu-ribu umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memberi penjelasan dalam bentuk ceramah dengan judul Keutamaan dan Kewajiban Menuntut Ilmu bagi setiap muslim. Manusia yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan kosong dan tidak tahu apa-apa, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap manusia untuk menuntut ilmu agar menjadi bekal di kehidupan. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan kosong dan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran, penglihatan agar mereka mendapatkan informasi dari suatu kejadian, belajar dari banyak hal sehingga menjadi tahu. Tapi tidak cukup untuk menjadi tahu saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kepada manusia agar dapat menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah didapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebagai pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga jika tidak ada pelita, seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan menuntut ilmu dalam Islam, sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu yang pertama diberikan tidaklah secara gamblang diperintahkan untuk belajarlah, tapi bacalah. Namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajar, karena membaca adalah hal yang paling sederhana dari belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik ayat-ayat yang tersirat maupun tersurat yang ada di alam semesta. Wahyu yang pertama kali turun bukanlah tentang sholat, zakat, haji, melainkan tentang membaca. Para ulama berpendapat tentang ayat ini bahwa orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang beribadah. Mengapa orang yang berilmu lebih utama dari orang yang beribadah? Seseorang yang berilmu akan kembali kepada jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu akan berdasarkan pada kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Maka orang yang berilmu dalam hal ini lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Meskipun yang dapat menilai suatu kualitas ibadah seseorang tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat ini juga dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'i Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan, Allah sampai memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu tanpa pandang bulu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Thalabul ilma faradatur ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu
wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dari hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi kaum pria maupun kaum wanita. Dan dari hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasikan wanita dalam menuntut ilmu seperti banyak tudingan dari golongan tertentu. Ilmu bukan hanya semata-mata dituntut untuk mengejar ibadah, tetapi juga urusan dunia. Karena riwayat menjelaskan, manusia dianjurkan untuk mengejar dunia seolah-olah akan hidup selamanya, dan mengejar akhirat seolah-olah akan kembali kepadanya esok. Tentu saja banyak manfaat dari seorang yang menuntut ilmu. Tidaklah cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan dari ilmu, seperti salah satu contohnya, keutamaan ilmu dimaksudkan ke dalam amal jariah yang tidak terputus pahala bagi yang telah menyebarkan meskipun telah meninggal. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amalan jariah yang tiada putus pahalanya. Baiklah, sekian ceramah dari kami. Semoga memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua ke depannya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.